Halo semuanya, kali ini hasrat untuk berpetualang membawa kami menuju pesona alam tersembunyi di daerah Subang. Kabarnya di tempat ini terdapat curug yang masih asri dan masih sangat alami karena tempatnya yang cukup terpencil. Bahkan curug ini juga masuk ke dalam daftar curug tertinggi di Jawa Barat. Hamparan persawahan, hutan lebat, dan juga jalanan yang terjal akan menemani perjalanan kami kali ini. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan melakukan trekking dan kalian harus menaklukkan 3 curug pertama sebelum sampai pada curug yang indah nan megah ini. Dan inilah Curug Cileat. Jadi perjalanan kali ini saya mulai dari kota Subang. Setelah beristirahat 1 malam di sini, tubuh kami sudah cukup siap untuk memulai petualangan hari ini. Jarak hotel tempat kami menginap menuju ke posko Curug Cileat kurang lebih 30 km, atau estimasi waktu tempuh selama 1 jam perjalanan. Oh ya, hotel tempat kami menginap ini nggak jauh dari pusat kota Subang teman-teman, dan lokasinya juga cukup strategis. Kalau kalian mau tahu lebih detail tentang hotelnya, nanti saya buatkan video reviewnya secara terpisah ya. Cuaca pagi ini di sekitar alun-alun kota Subang terlihat cukup cerah. Semoga aja hari ini nggak turun hujan. Dari perempatan ini saya belok kiri ke arah Bandung, sedangkan kalau lurus itu menuju ke arah Purwakarta ataupun ke Cikampek. Untuk menghemat waktu tempuh, saya akan ambil jalur alternatif via Kumpai teman-teman. Semoga aja jalannya bagus ya. Untuk masuk ke jalur alternatif via Kumpai ini, patokannya ada di Plang Sekolah Ashifa. Setelah itu kita akan belok kiri. Kalau dilihat dari Google Maps sih harusnya bisa lebih cepat ya, karena kita nggak perlu muter kejauhan lewat Tugu Nanas. Dan di awal jalur ini sih jalanannya udah cukup bagus ya, karena udah dicor beton, jadi harusnya sih bisa lebih menghemat waktu kalau misalkan jalurnya tuh bagus sampai tembus ke Jalan Cagak. Jadi kalau kita hitung total jarak tempuh lewat Kumpai ini sekitar 31-an kilometer teman-teman. Sedangkan kalau kita lewat Tugu Nanas itu jaraknya sekitar 34 km. Jadi lebih hemat 3 km. Lumayan lah ya. Setelah meninggalkan boarding school Ashifa, ternyata jalan yang bagusnya tuh cuma sampai sini doang teman-teman. Nah, resikonya kalau misalkan kita belum pernah lewat jalur alternatif dan kita cuma ngira-ngira aja, resikonya kayak gini. Kita dapat jalur alternatif tapi kondisinya tuh kurang bagus. Jadi bukannya tambah cepet, malah menghambat perjalanan. Tapi yaudahlah, karena kita lewat kendaraan roda 2, jadi nggak terlalu begitu pengaruh, masih bisa salap-selip hindarin lubang. Ya, akhirnya turun hujan juga teman-teman. Cuacanya tiba-tiba berubah 180 derajat dibandingkan waktu tadi kita lewat pusat kota Subang. Yang mana tadi di pusat kota Subang cuacanya cukup cerah, tiba-tiba di sekitaran Kumpai ini cuacanya mendung dan akhirnya gerimis. Akhirnya kami sampai juga di Jalan Cagak teman-teman. Tepatnya di sebelah barat Pasar Kasomalang. Dan karena tadi hujannya agak sedikit lebih deras, jadinya kami memutuskan untuk pakai jas hujan biar lebih aman. Dan jarak yang tersisa dari sini menuju ke posko Cileat masih sekitar 10 km lagi teman-teman. Jadi kita lanjutkan dulu perjalanan kali ini. Semoga hujannya cepat reda, jadi kita bisa langsung prepare buat trekking.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di alun-alun Cisalak. Nah, gak jauh dari sini untuk akses jalan menuju ke Desa Mayangnya itu patokannya adalah Indomaret di sebelah kiri jalan. Nanti kalian tinggal belok kanan aja. Dari sini menuju ke Posko Cileat masih sekitar 5 km lagi teman-teman. Jadi perjalanan kami masih cukup panjang. Dan untuk akses jalan di desa ini sih masih bisa diakses dengan kendaraan roda 4 ya teman-teman. Walaupun lebarnya tuh agak cukup sulit buat papasan. Nah, ini dia persimpangan jalan yang bisa bikin kalian nyasar. Setelah sampai di depan kantor Desa Mayang, kalian belok kiri, kemudian belok kanan. Di situ udah deh, tinggal lurus terus sampai ke Posko Cileat. Setelah meninggalkan area pemukiman warga, jalur yang kami lalui kali ini berubah menjadi jalur yang cukup sempit dan di sebelah kiri kami adalah jurang. Jadi buat kalian yang lewat sini harus tetap fokus dan tetap hati-hati buat menjaga kestabilan kendaraan kalian. Baru nyampe sini aja kita udah disuguhin pemandangan yang bagus banget teman-teman. Di sebelah kiri kita itu ada lembah yang backgroundnya itu pegunungan. Wah, keren banget sih ini. Dan akhirnya kami sampai juga di Kampung Cibago, Desa Mayang. Dan untuk area parkir wisatanya tuh di area lapangan olahraga milik warga setempat ya, yang dikelola secara swadaya. Dan aktual waktu tempuh dari kota Subang sampai ke sini saya menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit lah, kurang lebih. Ini tiket parkir motor 10.000. Bayarnya di nanti aja kalau udah pulang. Oke. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami langsung menuju ke pos tiket masuk, yang lokasinya itu nggak jauh dari area parkir teman-teman. Tapi kita harus jalan kaki dulu, ngelewatin area pemukiman warga, dan nggak lama kemudian nanti akan menemukan pos tiket masuk. Sampai di depan itu pos apa sih, pos tiket ya? Pos tiket. Harga tiket masuk di wisata Curug Cileat harganya cukup terjangkau teman-teman. Satu orang hanya dikenakan biaya Rp10.000. Jadi kami berdua cukup bayar Rp20.000 termasuk asuransi. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Failures are metal, scars are stories. I believe we can become stronger. I'm not afraid of failure because it's drawing a new map. Berapa jam sih nanti perjalanan? 2 jam ya katanya. Oh ya, menurut informasi yang saya dapatkan, buat kalian yang masih pemula ataupun takut nyasar, kalian bisa minta bantuan warga sekitar untuk jadi tour guide kalian. Tapi untuk tarif tour guide-nya itu saya juga kurang tahu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih detail, kalian bisa nanya di pos penjualan tiket. Iya. Di awal permulaan jalur trekking ini masih didominasi sama jalur yang cukup landai teman-teman. Kita melewati area persawahan dan area perkebunan warga.
warung kayaknya buka-buka tapi ya. It's okay to get lost because you make your own path. Don't be afraid of failure, move forward. The future is in your hands. I'm not afraid of failure because it's drawing. Setelah meninggalkan area persawahan, jalur trekkingnya langsung berubah cukup berat teman-teman. Karena kita akan berpindah dari elevasi 600-an mdpl ke 800-an mdpl. Let's go to an unknown world. Setelah 20 menit berlalu, akhirnya kami menemukan warung pertama di jalur trekking ini teman-teman. Dan sepanjang jalur trekking menuju ke Curug Celeat, nanti kita akan menemukan beberapa warung teman-teman. Jadi cukup membantu buat mengakomodasi kebutuhan logistik kalian. Setelah meninggalkan warung pertama, jalur trekking masih terus menanjak teman-teman. Jadi pastikan kondisi fisik kalian sangat prima buat trekking di jalur ini. Setelah 10 menit meninggalkan warung pertama, akhirnya kami sampai juga di warung yang kedua teman-teman. Warung kedua ya. Lumayan nih, bisa buat numpang istirahat sekalian beli cemilan kalau kalian butuh logistik buat tambahan. Dari warung yang kedua, jalur trekkingnya udah mulai berubah jadi sedikit lebih landai teman-teman. Dan ini sebentar lagi kami akan sampai di curug yang pertama, yaitu Curug Citorok. Jajan, mau jajan. Curug pertama ya. Dan ini dia Curug Citorok. Lokasi curugnya itu nggak berada persis di samping jalur trekking. Jadi kalau kalian mau mendekat ke arah curug, kalian harus jalan dulu ke atas. Agak lumayan jauh, tapi menurut saya sih cukup dinikmati, dari kejauhan aja udah cukup ya. Dan airnya juga di sini cukup jernih dan adem banget. Bisa langsung diminum nggak? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Setelah selesai dari Curug Citorok, kami langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke curug yang kedua. Buang sampah sembarangan. Ini dia salah satu hal yang sangat disayangkan buat para pengunjung yang berwisata di area alam terbuka. Nggak bisa jaga kebersihan. Kalau ada teman kalian yang nggak bisa jaga kebersihan, mending nggak usah diajak lagi deh ke tempat-tempat kayak gini. Samar-samar udah mulai kedengeran suara air terjun lagi teman-teman. Itu berarti kita udah mau sampai ke curug yang kedua, yaitu Curug Cimuncang. Dan durasi waktu perjalanan dari curug yang pertama sampai curug yang kedua itu kurang lebih 10 menitan aja teman-teman. Dan untuk jalur trekkingnya cenderung lebih landai. Di curug yang kedua ini juga ada warungnya teman-teman. Tapi sayangnya hari ini warungnya tutup. Ada monyet. Mana monyet? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di Curug Cimuncang ini masih ada monyet liarnya teman-teman.
Oke, setelah cukup dari curug yang kedua, sekarang kita akan lanjut lagi ke curug yang ketiga, yaitu Curug Cimuncang Pasir. Nah, jarak tempuh dari curug yang kedua sampai curug yang ketiga ini kurang lebih cuma 5 menit aja teman-teman. Curug yang ketiga ada warungnya juga. Warung lagi. Akhirnya kami sampai juga di curug yang ketiga, Curug Cimuncang Pasir. Di sini kami nggak berlama-lama, cuma foto-foto sebentar, abis itu lanjut Cimuncang kali, bukan? Cimuncang Pasir. Itu huruf G-nya nggak kelihatan tadi. Ya kan? Cimuncang Pasir. Ini adalah pantangan yang sulit. Ini dia warung keempat yang kami temukan yang buka hari ini teman-teman. Lanjut. Setelah kami berhasil menaklukkan 3 curug pertama, akhirnya kami keluar juga dari trekking area hutan. Dan setelah ini kami akan sampai di suatu tempat yang bisa dibilang tempat ini adalah rest area di jalur menuju ke Curug Cileat. Nama tempat ini adalah Paniisan Abah Danu. Paniisan sendiri berasal dari kata tiis dalam bahasa Sunda yang artinya dingin. Paniisan bisa diartikan sebagai tempat untuk beristirahat yang dingin dan sunyi. Itu sih saya copy paste dari Google. Oh ya teman-teman, total waktu perjalanan dari setelah meninggalkan pos tiket sampai dengan ke Paniisan Abah Danu ini saya sudah menghabiskan waktu hampir 1 jam setengah atau lebih tepatnya 1 jam 20 menit. Nah, di sini sih lebih disarankan buat istirahat sejenak ya. Jadi sebelum lanjut ke Curug Cileat, kalian bisa istirahat dulu di sini. Dan di sini juga lengkap ada musola sama toilet. Setelah cukup beristirahat di Paniisan Abah Danu, katanya sih dari sini ke Curug Cileat kurang lebih masih sekitar 30 menit lagi. Katanya tuh kalau udah sampai Paniisan Abah Danu berarti curug terakhir udah deket ya katanya. Cileat. Shit. Banyak suara satwa. Suara satwa guys. Jalur trekking setelah meninggalkan Paniisan Abah Danu sih cenderung landai dan nggak terlalu terjal teman-teman. Cuman di titik ini aja nih yang agak terjal dan banyak bebatuan. Jadi karena ini habis hujan jadi jalurnya cukup licin.
di samping bangunan MCK ini ternyata di sini juga tersedia area buat camping teman-teman. Dan nggak jauh dari area ini tersedia juga warung yang buka 24 jam katanya kalau weekend. Nah, jadi misalkan kalian mau camping di sekitar Curug Cileat, mungkin kalian bisa camping di sekitar sini. Oh ya teman-teman, warung yang baru saja kami lewati adalah warung ke-6 di jalur trekking menuju ke Curug Cileat. Kalau dipikir-pikir sih lumayan banyak juga ya warung yang beroperasi di sepanjang jalur trekking menuju ke Curug Cileat. Dan cukup membantu juga buat para wisatawan yang pengen menikmati Curug Cileat tanpa takut kehabisan logistik gitu. Sejauh ini menurut saya secara keseluruhan jalur trekkingnya sih masih proper banget ya buat para pemula sekalipun. Tapi kekurangannya adalah pelang arah menuju ke Curug Cileat. Sepanjang jalur trekking ini tadi saya cuma menemukan 2 pelang petunjuk menuju ke arah Curug Cileat. Dan menurut saya masukan buat para pengelola mungkin petunjuk jalannya lebih diperbanyak lagi kali ya. Karena tadi saya beberapa kali menemukan persimpangan jalan yang nggak ada petunjuk arahnya. Dan itu berpotensi banget buat bikin bingung para wisatawan dan berpotensi nyasar. Akhirnya curug terakhir, curug yang dinanti-nantikan. Sampai juga di Curug Cileat. Belum nyampe sih, dikit lagi. Dan sayup-sayup suara gemuruh air terjun sudah mulai terdengar teman-teman. Yang berarti kami sudah dekat dengan air terjun terakhir yaitu Curug Cileat. Dan terbayar sudah semua perjalanan selama 2 jam melewati hutan, persawahan, dan juga perkebunan warga, yang mana treknya cukup menantang dan bisa memacu adrenalin kalian. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Curug Cileat setelah 2 jam melakukan perjalanan. Dan ternyata di sini lebih banyak warung-warungnya teman-teman. Dan kalian bisa nikmatin Curug Cileat sambil makan ataupun jajan. Sekarang saya mau istirahat dulu sambil menikmati pemandangan di Curug Cileat. Dan inilah Curug Cileat. Dua jam. Pas lah 2 jam. Oh ya teman-teman, di area Curug Cileat ini terdapat beberapa warung, bahkan banyak banget warung. Kalau nggak salah saya hitung ada sekitar 5 warung yang buka hari ini dan menjajakan berbagai macam makanan. Dan dari segi harga juga harganya cukup terjangkau dan masuk akal teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian trekking ke Curug Cileat. Selain harga tiket masuknya murah, terus juga harga makanan di warung-warungnya juga cukup masuk akal. Kesan pertama saya sampai di Curug Cileat mengingatkan saya dengan curug yang ada di Sukabumi teman-teman. Namanya Curug Kembar. Cuman kalau di sana biaya wisatanya itu cukup mahal. Jadi satu kali trip untuk 1 orang sekitar 300.000. Dan buat kalian yang mau nonton videonya ketika saya trip ke sana, nanti linknya saya masukin ke deskripsi. Dan fakta menarik lainnya tentang Curug Cileat, jadi kabarnya Curug Cileat ini memiliki tinggi lebih dari 100 meter teman-teman. Jadi nggak salah juga kalau Curug Cileat masuk ke dalam daftar curug tertinggi di Jawa Barat.
Dan di samping curug utama terdapat curug kecil juga yang alirannya nggak terlalu deras dan biasanya disebut dengan anak curug Cileat. Jadi di area ini memiliki dua curug, curug utama sama curug anakan. Dan menurut saya untuk landscape-nya di sini sangat-sangat bagus banget, buat foto-foto juga oke, buat menikmati keindahan alam juga bagus. Dan alirannya juga deres banget, nggak kalah lah sama curug kembar yang ada di Sukabumi. Jadi menurut saya ini recommended banget. Even if a storm comes, I won't give up. Let's sing, we'll ride the waves. Failures are metal, scars are stories. I believe we can become stronger. I'm not afraid of failure because it's drawing a new map. Where will we go on this voyage of adventure? Let's go to an unknown world. Even if a storm comes, I won't give up. Let's sing, we'll ride the waves. Failures are metals, scars are stories. I believe we can become stronger. I'm not afraid of failure because it's drawing a new map. Where will we go on this voyage of adventure? Let's go to an unknown world. It's okay to get lost because you make your own path. Don't be afraid of failure, move forward. The future is in your hands. I'm not afraid of failure because it's drawing a new map. Where will we go on this voyage of adventure? Let's go to an unknown world. Let's go to an unknown world. Sendal sama jas hujan juga ada ya, jas hujan. Dan setelah puas main-main air di sekitar Curug Cileat, saya langsung menyempatkan diri buat Mie makan telur. mie instan yang ada di warung sekitar sini. Dan setelah beristirahat, kami akan beranjak langsung untuk pulang dan mampir dulu ke rest area Abah Danu buat ibadah sholat, habis itu langsung lanjut kembali ke penginapan. Jadi mungkin segini dulu trip kami menuju ke Curug Cileat Subang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya. Because it's drawing a new map. Where will we go on this voyage of adventure? Let's go to an unknown world. Even if a storm comes, I won't give up. Let's sing, we'll ride the waves. Failures are metal, scars are stories. I believe we can become stronger. Jam 12 I'm not afraid waktunya balik. of failure because